Nah, itu tulang ekor itu kan nanti masuk ke dalam sumsum tulang belakang sebenarnya. Nah, itu bisa besok terkena kanker darah seperti itu. Kalau dia diem, tidak melawan, dia diem, ya HB-nya drop, sel darah merahnya gampang hancur seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin mau bertanya ini Pak Ustadz. Pada suatu ketika waktu itu teman akrab saya nih Pak Ustadz, teman akrab banget, dia mengalami kesakitan kalau dia duduk ataupun dia berjalan. Waktu dulu di tempat kerja itu selalu di daerah belakang sini, di bawah, di tulang ekor itu Pak Ustadz, itu yang selalu dia keluhkan. Jadi rasanya seperti panas, cekot-cekot, sakit pada daerah tulang ekornya Pak Ustadz. Nah, itu sakit pada tulang ekor itu disebabkan oleh apa ya Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tulang ekor itu identik dengan nasab dan turunan istilahnya. Maksudnya apa? Turunan sebelumnya. Jadi kalau kamu ya turunannya, kalau nggak ke bapakmu ya ibumu gitu. Ini dua menurun gitu Pak Ustadz ya? Iya, tinggal satu yang mana aja nanti dipilih. Ya. Jadi Maksudnya tulang ekornya itu diteliti gitu Ustaz? Atau gimana? ya memang salah satu tulang yang nggak hancur itu kan tulang ekor. Oh gitu maksudnya. Jadi itu kalau menurut saya itu data penyimpan istilahnya. Kayak motherboard gitu. Iya, kayak motherboardnya itu ya. Memori. Memori. Nanti penyimpanmu, umpamanya kamu itu penyimpanmu itu siapa aja? Kamu, bapakmu, kakekmu, anu. Oh gitu. Penyimpan tentang apa itu kira-kira Nasab Pak Ustadz? aja nih. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang sakit pada tulang ekornya, Iya. kalau hubungannya sakit berarti dengan dosa. Dosa yang mana? Amarah. Kalau sakit, cekot-cekot, panas itu amarah. Nah, kalau itu dengan tulang ekor, insya Allah amarah kalau nggak bapak sama ibu. Nah, itu pilih aja, ketemu kok insya Allah. Nanti kalau sudah gitu, tipenya yang gimana ini? Tipenya yang diam, yang disimpan. Jadi kalau sakit pada tulang ekor, siapapun orangnya, insya Allah dia menyimpan marah dengan salah satu kedua orang tuanya atau dua-duanya. Oh gitu ya. Ya, jengkel gitu ya dia simpen. Nah insya Allah itu nggak langsung dia marah sekarang, langsung minggu depan sakit. Enggak, itu akan terakumulasi dari bertahun-tahun sebenarnya seperti itu. Insya Allah, jadi kalau ada seorang yang sakit benar-benar tulang ekornya, insya Allah di situ. Atau pada lumban gitu, lumban 3 atau lumban berapa gitu. Apakah ada batasan umur itu Pak Ustadz? Ada. Oh. Ya, tetapi memang apa namanya? Kalau larinya ke arah tulang ekor biasanya nasab ke bapaknya atau ibunya. Tapi kalau ke umur bisa aja di bawah 30 di bawah 45 ya. Sudah kena ya. Ya, dia dengan bapak atau ibunya. Bener. Di atas itu ya bisa aja sama dengan bapak atau ibunya atau itu, karena kalau relatif kalau dengan pasangan itu tidak di tulang ekor, sakitnya di apa namanya saraf terjepit biasanya. Daerah-daerah lain. Ya, jadi agak minggir dikit lah gitu. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, minggirnya itu. Iya, minggir bisa ke kiri, bisa ke kanan tergantung sifatnya. Kalau umpamanya
lebih emosional ya ke kiri. Tapi emosionalnya kepancing ya bisa aja di kanan. Emosionalnya kepancing. Kalau langsung emosional itu kiri. Oh gitu. Itu ada apa namanya, kalau di tulang ekor insya Allah dinasab di orang tua biasa. Tulang ekornya ya tak belok kanan, tak belok kiri, itu biasanya seperti itu. Kalau ke bawah bisa nggak Ustaz? Maksudnya ke anaknya? Enggak, relatif kalau apa namanya, kalau nurunnya ke anak, enggak ya, jarang. Kalau orang tua itu marahnya ke anak, ya jarang, karena orang tua ada unsur mendidik. Jadi jarang lah ya. Selama ini saya belum pernah mengetahui kalau ini sakit stroke karena apa? Karena anaknya gitu, jarang. Nyimpan marah ke anak gitu. Ya, jadi dia kena TBC, kenapa dia nyimpan marah sama anaknya? Enggak kayaknya. Iya bener ya. Ke atas dia ya, ke atas. Tapi dia TBC kenapa menyimpan marah sama istrinya bisa? Menyimpan marah dengan orang tua itu biasanya sakitnya di daerah tulang ekor. Jadi itu susah itu sebenarnya ya, untuk diobati ya sebenarnya susah. Dioperasi juga susah. Tapi kalau disuruh kembali ke jalan Allah, insya Allah mudah. Kembali jalan Allah itu gimana? Nah, kalau kembali jalan Allah kan tinggal tobat, meminta maaf, memohon ampun pada Allah, meminta maaf kepada orang tua, dan dilakukan kontinu, istiqomah. Insya Allah nanti sakitnya hilang. Gitu aja, ringan sebenarnya. Kalau mau ini buat pelajaran ya, semua orang bisa. Insya Allah seperti itu. Insya Allah kalau tulang ekor, insya Allah mudah kok. Cuma hanya tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah, kemudian meminta maaf pada siapa yang sering dimarahin, walaupun diam, marahnya kan diam. Dia jengkel dengan bapaknya itu diam aja ya, nggak bisa dikeluarkan karena bapaknya lebih keras, lebih kaku, lebih emosional, jadi dia diam aja. Nah, di titik itulah tulang ekornya sakit. Insya Allah mudah itu, asal benar-benar mau minta maaf, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian mulai sayang dengan orang tuanya, selesai. Tanpa operasi, itu aja insya Allah. Jadi kenapa hormat kepada orang tua itu diajarkan oleh agama kita, agama Islam, ya memang salah satunya itu. Kalau memang itu nggak mau hormat kepada orang tua, malah nyimpan marah, ya itu sakitnya. Jadi dasar sakitnya salah satunya tulang ekor apa? Ya itu tadi, nyimpan marah dengan orang tua. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi saudara-saudara kita yang lain yang sakit. Silakan, boleh diuji coba, silakan. Karena sudah sangat sering, jadi benar-benar serius. Jadi jangan pengen sembuh, ada keinginan sembuh kuat, tapi jangan nafsu ingin sembuh, tapi kuatkan untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala, meminta maaf pada orang tua, kemudian berubah. Nah, insya Allah itu berangsur-angsur sakitnya hilang. Kalau memang kuat sekali dalam berubah, hilangnya cepat. Biasanya yang sakit ini laki atau perempuan? Sama ya Ustaz? Sama aja? Yo, itu mau laki, mau perempuan, mau yang LGBT sama aja. Sepanjang dia punya tulang ekor gitu maksudnya. Ya, punya tulang ekor. Apakah ada spesifik itu marahnya itu Pak Ustadz? Mungkin dia sering disuruh-suruh sehingga dia nyimpen atau bagaimana Pak Ustadz? Ya kan nggak spesifik seperti itu ya. Intinya menyimpan marah kepada orang tuanya, itu aja masalahnya. Kemarah di mana kan nggak tahu ya. Banyak marah pada orang tua itu kan banyak ya. Iya. Dan tidak semuanya kena di tulang ekor kan, kira-kira gitu Pak Ustadz? Ya, kalau marah disimpan, marahnya di sini, dia itu mau marah di sini, ya dia gitu. Nanti TBC paling enggak, minim TBC lah. Ya. Nanti kalau marahnya kuat sekali, ya nanti kanker paru. Kan seperti itu. Jadi kalau dia marahnya diam, ini nggak kelihatan dia marah, di daerah tulang ekor. Ya. Segitu ya? Insya Allah seperti itu. Jadi kalau marahnya dia dipikirin, jengkel, mikir sama orang tuanya jengkel, atau tumor nanti di otaknya. Seperti itu sebenarnya. Jadi makanya la taktub walakal jannah itu benar. Jangan marah bagimu surga itu insya Allah benar sekali. Cuma banyak orang Islam yang nggak paham aja. Jadi marah kok nggak boleh, nah kan lucu jadinya ya. Lah kok
jangan ngeyel sama saya, ngeyel aja sama Allah Ta'ala atau ngeyel aja sama Rasulullah kan gitu. Saya hanya nerangin. Jadi marah itu dampak bahayanya besar sekali, apalagi dengan orang tua. Itu sampai mati biasanya kalau anak itu kalau nggak paham mati beneran. Dikasih tahu ngeyel tentang hidup, ngeyel tentang kasih tahu ngeyel aja anaknya. Ya besok tabrakan mati seperti itu. Jadi dampak marah dengan orang tua itu pokoknya udah wassalam aja deh. Kecuali ya marahnya nggak terlalu besar, nggak terlalu sering. Nah itu tadi yang ditulang ekor. Tapi nanti kalau umpamanya lebih berat apa? Itu tulang ekor itu kan nanti masuk ke dalam sumsum tulang belakang sebenarnya. Nah itu bisa besok terkena kanker darah seperti itu. Kalau dia diem, tidak melawan, dia diem, ya HB-nya drop, sel darah merahnya gampang hancur seperti itu. Jadi dia Kurang darah ya? Kurang darah aja. Tapi kalau dia bentuknya ngeyelnya juga kuat, merasa benarnya kuat, leukemia. Seperti itu. Jadi memang insya Allah harus berhati-hati seseorang menjaga akhlaknya agar akhlak yang keluar setiap harinya itu akhlak yang baik. Kalau akhlak tidak baik, perbuatan tidak baik itu ya begitu nanti hasilnya. Makanya ada kalimat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu ya dari akhlak tidak baik, dari perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan zalim atau perbuatan keji yang dilakukan terus-menerus. Seseorang diceritakan meninggal itu sama seperti meninggalnya itu seperti apa yang dia sukai. Mamanya Cara meninggalnya itu kalau dia itu suka jamaah di masjid, ya nanti bisa aja dia husnul khotimah meninggalnya di masjid, waktu sujud kayak, waktu sholat kayak. Orang yang hobinya nyanyi, yang meninggalnya nyanyi. Nah kalau orang yang meninggalnya karena sakit, ya coba cerita apa yang dia sukai. Maka sukanya sakit ya. Nah, iya, Sukanya marah-marah bisa aja gitu. Kan gitu. Iya. Meninggalnya sakit apa? Kanker paru. Dia hobinya nyimpen marah. Jadi meninggalnya sampai sakit pun itu karena itu sama seperti yang dia sukai. Nah, cuma orang zaman sekarang kan nggak tahu. Banyak orang Islam yang tidak tahu sebenarnya. Makanya saya terangkan. Nah, itu karena hobinya dia nyimpen marah. Matinya karena gagal ginjal. Kenapa? Dia nyimpen marah di dalam keluarga yang tidak bisa disaring. Disaring itu gimana? Ya nggak pernah ada jalan keluar. Seperti itu. Jadi dia akan meninggal di titik itu. Nah itu sama sebenarnya, Allah itu mau memperlihatkan seperti itu. Cuma banyak tadi orang Islam yang tidak paham, tidak tahu, sehingga meninggal karena sakit ya karena Allah aja. Loh, kan ada sebabnya. Nah, mungkin tidak sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa sakit pada tulang ekor insya Allah itu menyimpan marah, khususnya dengan orang tua nasab ke atasnya lah istilahnya. Jadi kita harus hati-hati karena itu nambah sedikit lagi masuk bisa menjadi kanker darah karena sumsum tulang belakang rusak. Insya Allah seperti itu. Jadi kita harus waspada. Jadilah kita belajar untuk hormat dengan orang tua kita, kemudian berbakti kepada orang tua, sayang pada orang tua. Karena pada saat kita itu berbakti pada orang tua, sayang pada orang tua itu dampak positifnya sangat banyak. Termasuk dampak positif itu untuk pekerjaan-pekerjaan kita itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian jodoh itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tuanya sudah tiada gitu, bagaimana Pak Ustadz meminta maafnya itu? Banyak pertanyaan juga ya dari para netizen itu, kalau tidak ada orang tuanya sudah meninggal itu. Catatan dosa kita kan ada pada Allah Ta'ala. Jadi ya disebutkan, ya Allah jika sakit pada tulang ekorku karena aku dulu sering nyimpen marah dengan orang tuaku, aku mohon ampuni dosa-dosaku, astagfirullah, astagfirullah, seperti itu. Jadi benar-benar
ucapkan. Jadi kalimat doa ya seperti itu. Syirik itu iya. tidak kepada Allah Ta'ala. Kalau doa kepada Allah nggak boleh kita itu ngeremehin, nggak boleh. Dalam bahasa apapun. Dalam bahasa apapun, mau bahasa Cina itu selama ya Allah itu udah diem. Iya. Nggak boleh itu, kita itu mau ngecek itu nggak boleh. Oh itu kepada Allah beneran. Jadi jangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini manfaat bagi saudara-saudara sedulur beriman yang lain. Jika penyakitnya seperti itu, mohon kepada Allah Ta'ala serius dan berubah. Insya Allah mudah-mudahan diberi kesembuhan cepat. Insya Allah ya amin. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.